Ye Feng, energi spiritual pertarunganmu dengan naga lilin kuno terlalu ganas. Alam langit Changchong mulai hancur. Tak ada waktu lagi. Aku akan membunuhmu di sini. Bertahanlah. Pedang. Berhasil. Ye Feng, bagaimana keadaanmu? Jika bukan karena naga lilin kuno sedang dalam masa reinkarnasi, aku takkan mungkin bisa menyegel jiwa dewanya. Yaoji, apa yang kau lakukan? Ye Feng, langit ini. Sudah saatnya berganti, Tuan. Kenapa kau lakukan ini padaku? Pelakor Du Yue itu baru datang beberapa ratus tahun. Atas dasar apa dia bisa mendampingimu? Kau sungguh pilih kasih. Asal kau tahu, naga lilin kuno itu, aku yang melepaskannya, ditambah lagi dengan formasi 10 arah pemusnah dewa yang kupasang. Matilah dengan tenang. Pedang ini terbuat dari inti Hong Huang. Kau takkan bisa menahannya. Jangan berbuat bodoh. Pergi. Lari. Bukankah kalian bilang aku bisa membawa kakakku pergi jika sudah membayar? Di mana ini? Ini dunia fana. Apa jiwa dewaku telah berinkarnasi? Kakak, Feng Er. Kau sudah sadar, Feng Er. Hah? Su Yue yang menghabiskan seluruh kultivasinya demi mengirimkan setitik jiwa dewaku di saat terakhir hingga berinkarnasi ke dalam mayat ini. Seorang sampah yang bahkan tak bisa mencapai tingkat 1 alam pemurnian Qi, kepala keluarga mengingat hubungan masa lalu, mengizinkannya menikah masuk dan menjadi suami nona besar. Tapi di malam pernikahan, dia malah menyelinap ke kamar Nyonya Su dan mencoba berbuat tak senonoh. Ujian 8 keluarga besar sudah dekat, dia benar-benar melakukan hal seperti ini di saat yang begitu kritis. Kalian memfitnah kakakku. Pemilik asli tubuh ini ternyata ditindas sampai seperti ini. Sekarang, 8 meridian luar biasa sudah hancur. Aku akan mencoba masuk ke lautan kesadaran untuk memulihkan tubuh ini. Inilah yang kucari. Bagus. Membuka lautan jiwa. Aku bisa menggunakan sisa kekuatan spiritual jiwa dewa dari kehidupan sebelumnya untuk memperbaiki meridian dan memulihkan kehidupan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Karena kau menolak. Tidak ada gunanya lagi membiarkan tubuh kentik ini tetap utuh. Hei. Canting everybody. Wah, bukankah seluruh meridian bokah ini sudah putus? Hah? Apa? Meski meridiannya pulih, dia cuma sampah yang belum sampai tahap pemurnian Ki tingkat Wantu. Hah? Rasakan kehebatan kami tahap pemurnian Ki tingkat Tri. Ah. Hmm. 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 Haha. Kenapa dia begitu kuat? Lepaskan aku. Kalau kau berani menyentuh kami akan lapor Tuan Besar dan habisi seluruh keluargamu. Kalian tidak akan pergi kemanapun. Baik. Jadi begitu kuat? Sifatnya juga seperti berubah menjadi orang lain. Feng Er. Meong. Ibu baik-baik saja? Bodoh sekali. Keluarga Su itu sangat berkuasa. Sekarang mereka bergabung dengan keluarga Leng. Kita tidak mungkin bisa melawannya. Selagi mereka belum datang, cepatlah lari. Ibu, kakak, cepat pergi. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, masih terlalu sulit untuk melawan ahli di atas tahap pemurnian Qi. Aku harus cari cara meningkatkan kultivasi. Suara ini sepertinya berasal dari lautan kesadaranku.
Siapa itu? Bering. Siapa yang ada di dalam lautan kesadaranku? Lin Feng, kau datang. Taigu Zulong, ternyata kau ikut bereinkarnasi bersamaku? Kebetulan sekali, aku akan memurnikanmu di sini untuk meningkatkan kultivasiku. Berilah sedikit simpati, oke? Aku hanya tersisa seberkas jiwa yang hancur. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku tinggal di dalam kesadaranmu. Sebagai gantinya, aku akan membagi teknik klan naga denganmu, termasuk mantra terkuat, Hong Meng. Seni penelan langit. Teknik Dewa Klan Naga ini sangat liar. Tak ada yang tak bisa ditelan atau dimurnikan, bahkan kultivasi pun bisa dilahap menjadi milikku. Kau rela memberikannya padaku. Kita kini satu tubuh. Tak perlu lagi membedakan milikmu atau milikku. Apa kau tidak ingin kembali ke langit Changjiong? Imbalan yang menarik. Memang harus ada harga yang dibayar. Baiklah. Penyelamatan. Kakak, apa yang terjadi padamu barusan? Auramu menjadi semakin kuat. Tidak, aku baik-baik saja. Karena Seni Hongmeng penelan langit bisa menelan segalanya, aku akan mengujinya dulu. Mencoba menyerap kultivasi. Ya, Putra Suci Sembilan Naga telah muncul di dunia. Hehehe, sudah muncul. Kau merasakannya kan? Hei, aku yang menemukannya duluan. Jangan berebut denganku. Akhirnya, aku kembali. Ini akan menjadi awal pertempuran dan penaklukanku, Lin Feng. Kakak, Feng lukamu dan kultivasimu. Ibu, jangan khawatirkan aku. Aku, tetaplah aku. Anak baik, syukurlah kalau kau baik-baik saja. Tentu saja, aku menggunakan ki sejati untuk meregenerasi kulitmu. Dalam beberapa hari wajahmu akan pulih. Kakak, kau hebat sekali. Tunanganmu, Su Qingyan, Nona Su dipenjara di pavilion Tongke karena memohon pengampunan untukmu. Pergilah selamatkan dia. Qingyan, kau adalah tunangan pemilik asli tubuh ini. Karena aku telah terlahir kembali di sini. Aku takkan membiarkanmu menderita lagi. Aku akan menjagamu dengan baik. Dasar jalang kecil yang nakal, kau sungguh pandai bermain. Kau jahat sekali. Kak Aobai, Lin Feng sudah jadi sampah. Mulai sekarang, aku adalah milikmu sepenuhnya. Lin Feng, Feng, bukankah kau dikurung di penjara neraka? Apa yang kalian lakukan? Sedang apa? Bukankah kau sudah melihat semuanya? Aku hanya wanita lemah yang mencari suami hebat. Apa itu salah? Kak Aobai 10.000 kali lebih kuat daripada kau. Si sampah tak berguna. Sudahlah, Lin Feng. Karena kau tak bisa mengurus tunanganmu. Biar aku yang bantu. Kari mati. Berhenti. Jangan bergerak. Kuma kunci energi spiritual remeh. Kau pikir bisa menahanku? Sejak aku menembus alam pemurnian Qi tingkat 9, belum ada yang bisa lolos dari ikatan energi spiritualku. Bagaimana sampah ini melakukannya? Jangan marah, kau terlalu banyak buang tenaga beberapa hari ini. Makanya, dia beruntung bisa lepas. Biar aku habisi dia, lalu aku akan menemanimu. Lin Feng, sebelum kau mati, biar kau beritahu. Hari itu, akulah yang menyuruh orang membawamu ke kamar Nyonya Su. Oh, jadi begitu rupanya. Dengan begitu, aku bisa menikah secara sah dengan Kak Aobai. Su Qingyan. Kejam sekali. Bertahun-tahun berlalu, kau tetap saja sampah. Hari ini akan kuremukkan kau, dasar semut. Lin Feng, kau beruntung masih hidup. Harusnya kau sembunyi di pojokan seperti anjing. Hari ini, kau akan mati oleh teknik rahasia keluarga Su, Kilau Teratai Giok. Hei! Bocah ini malah menghancurkan teknik rahasia Qingyan. Apa dia mendapat pertemuan takdir? Hanya mengujimu, tapi ini tidak mungkin. Kak Mubai, bunuh dia.
Hmm. Ah! Boka ini pasti menelan obat rahasia. Kekuatannya meningkat pesat dalam waktu singkat. Jika aku menggunakan teknik rahasia keluargaku, aku juga bisa membunuhnya. Kompetisi gabungan akan dimulai 3 hari lagi. Jenderal, selir agung ada di sini. Lin Feng, bertarung denganku di sini tidak ada gunanya bagimu. 3 hari lagi adalah ujian gabungan 8 keluarga besar. Beranikah kau bertarung melawanku di depan semua orang? Kenapa tidak berani? Saat itu tiba, jangan jadi pengecut yang bersembunyi. Kata-kata itu justru kuucapkan untukmu. Kakak. Lin Feng, aku mohon, maafkan aku. Ya, jika kau bersedia, aku masih menjadi tunanganmu. Di mataku, kau hanyalah wanita jahat yang tidak berharga. Kita sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Ah, terima kasih atas bantuan ayah. Aku telah menerobos 3 tingkatan berturut-turut dan mencapai tahap Tri Alam Fondasi. Aku telah menghabiskan akumulasi pil obat keluarga Leng selama hampir 100 tahun. Ditambah dengan teknik rahasia, baru bisa mencapai hasil seperti sekarang. Di ujian 8 keluarga besar ini, utusan Sekte Qingyun belum datang. Hanya boleh menang, tidak boleh kalah. Harus mendapatkan plakat giok. Rekomendasi dari utusan, ayah tenang saja. Dalam waktu singkat 3 hari ini, Lin Feng itu tidak mungkin melakukan terobosan besar lagi. Lin Feng, aku akan memutus meridianmu dan menghancurkan kultivasimu di depan semua orang. Kau akan memohon ampun di hadapanku, seperti anjing. Ujian terakhir, pastilah pertarungan. Pasti akan berkumpul banyak orang jenius. Aku harus meningkatkan kekuatanku lebih jauh. Nyonya. Ungkapan ini tulus. Warisan tingkat suci, klan naga. Aku benar-benar terguncang. Hingga hasilnya tak sama denganmu, jadi kurasa aku telah kehilangan sesuatu. Akan kurebut kembali satu persatu. Aku adalah Tetua Agung, Aliansi Bela Diri. Selamat datang di turnamen ujian 8 besar keluarga. Aku adalah Tetua Agung Aliansi Bela Diri. Selamat datang di turnamen ujian 8 besar keluarga. Demi keadilan dan kejujuran kompetisi ini, kami beruntung telah mengundang beberapa juri untuk mengawasi, yaitu ahli alkimia Agung Benua Shenhuang, Tetua Yao, Ketua Aliansi Bela Diri, Ketua Leng, Leng Qianshan, serta utusan Agung Sekte Qingyun, Guru Guyue. Kenapa wajahnya begitu mirip dengan Su Yue? Benar juga, aliran ruang dan waktu di langit Kang Huang sangat berbeda dengan dunia fana. 1 hari di langit sama dengan 10 tahun di dunia manusia. Mungkinkah dia reinkarnasi jiwa Suyu? Guru Guyue datang secara pribadi. Ini kesempatan langka. Para murid muda yang mengikuti ujian harus tampil sebaik mungkin. Siapa tahu bisa terpilih masuk Sekte Qingyun. Setiap keluarga mengirimkan murid terbaik keluarga untuk mengikuti ujian. Tahun ini ada si keluarga yang sudah mendaftar. Keluarga Su mengundurkan diri. Apa ada wakil keluarga Lin yang akan ikut? Keluarga Lin itu isinya sampah selama 3 generasi. Sudah absen 3 tahun berturut-turut. Kurasa tahun ini juga sama saja. Sudah begitu, masih saja menduduki posisi 8 besar keluarga. Sungguh tak tahu malu. Kami mengundurkan diri. Benar, benar. Si sampah dari keluarga mereka itu pasti tidak mampu. Tunggu. Kanange. Tunggu. Aku mewakili keluarga Lin untuk bertanding. Aku, Lin Feng, mewakili keluarga Lin untuk bertanding. Lin Feng, kau masih berani datang ke ujian, dasar mayat. Dia adalah sampah yang terlahir tak bisa berkultivasi. Keluarga Su berbaik hati menerimanya sebagai menantu. Namun di malam pernikahannya, PSFR, Dad Bay, dia malah mencoba menodai Nyonya Su. Kau masih berani berdiri di sini hari ini. Astaga, kok bisa begitu? Lebih hina dari binatang. Tunggu dulu. Biarkan saja dia ikut. Kemampuan aslinya akan segera terbukti nanti. Baiklah, aliansi bela diri kami selalu adil dan tidak memihak dalam menyeleksi bakat. Kalau begitu, kuberikan kau kesempatan. Ujian kali ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Langit, Bumi, Xuan, dan Huang.
Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi 8 kelas. Para murid muda yang mengikuti ujian, silakan serang aku sekuat tenaga. Aku sendiri yang akan menilai kekuatan dan tingkatan kalian. Biar aku duluan. Fang Chun adalah murid paling berbakat di antara generasi muda keluarga Fang. Juga seorang kultivator pedang yang langka. Kabarnya, kultivasinya sudah menembus alam pemurnian Qi tahap 9. Hampir menyentuh alam pembangun fondasi. Dia adalah kandidat juara terkuat kali ini. Murid Fang Chuan. Silakan. Fang Chuan hampir menembus alam pembangun fondasi. Kekuatannya memang hebat. Apa? Gudu. Gudu. Tetua Agung sudah bisa memancarkan Qi sejati keluar tubuh. Setidaknya dia berada di alam pembangun fondasi tahap Sik. Kecepatan sudah cukup, tapi tenaganya masih kurang. Murid tingkat A. Hanya murid tingkat A? Terima kasih. Ujiannya sangat ketat. Selanjutnya, murid Murongfa. Kategori manusia tingkat B, kategori bumi tingkat D. Selanjutnya, giliranku. Tetua Agung, mohon petunjuk. Menurutku, bagaimanapun dia dari keluarga Leng, telah lahir seorang jenius yang luar biasa. Di usianya yang masih muda, dia sudah menguasai teknik bela diri tingkat Suan. Mungkinkah dia benar-benar putra suci 9 naga? Tangan penutup langit. Meski berdiri sejauh ini, aura yang begitu kuat tetap terasa. Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Kabarnya dia adalah utusan Sekte Qingyun yang datang khusus demi dirinya. Dia memang pantas mendapatkannya. Aku tidak sebanding dengannya. Aku sudah tidak kuat menahannya. Masih begitu muda, tapi memiliki kekuatan sehebat ini. Peringkat langit tingkat 1. Peringkat langit tingkat 1. Terima kasih, Tetua Agung. Seperti yang kita ketahui, peringkat langit tingkat Yi sebenarnya sudah merupakan penilaian tertinggi dalam pertemuan ujian ini. Peringkat langit tingkat Jia hanyalah tingkatan yang dibuat untuk memotivasi murid tiap keluarga. Belum pernah ada yang mencapainya. Selamat, Ketua Aliansi Leng. Tetua Yao terlalu sungkan. Keluarga Leng telah melahirkan seorang jenius yang luar biasa. Lin Feng, jangan pikir aku tidak tahu. Sebelumnya, demi mengalahkanku, kau menelan obat rahasia. Kelak kultivasimu akan sulit maju barang setengah langkah pun. Padahal kekuatan sejatiku baru saja dimulai. Inilah perbedaan antara kau dan aku. Dia benar-benar berani naik, cari mati saja. Sampai ini ternyata benar-benar naik. Dasar tidak tahu diri. 3 generasi keluarga Lin isinya hanya sampah. Terutama bokah bernama Lin Feng itu. Bahkan, tingkat Wan, alam pemurnian Qi pun tak sampai. Dasar sampah, banyak tingkah. Lin Feng, cepat enyah dari sana. Turun, enyahlah. Turun sana, cepat turun. Cepat turun. Mulai, mohon bimbingannya. Sepertinya generasi keluarga Lin kali ini sampah lagi. Tetua Agung bahkan tidak mengaktifkan perisai Tiangang. Ini adalah cerminan bagi kita. Pukulan bokah ini berat sekali. Untung aku sempat mengerahkan tenaga penuh untuk menangkis serangannya. Hampir saja aku kehilangan muka di depan orang banyak. Tingkat kultivasinya tampaknya meningkat lagi. Hah? Sepertinya Tetua Agung mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan serangan Lin Feng. Tetua Agung hanya kurang persiapan. Ia lengah dan membiarkan bocah itu mengambil kesempatan. Selanjutnya, dia tidak akan seberuntung itu. Lumayan. Bocah, maju sini. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Berhenti. Lihat,
Perisai tiangang milik Tetua Agung mulai retak. Sungguh di luar nalar, perisai tiangangnya retak. Apa yang sebenarnya terjadi? Perisai tiangang Tetua Agung benar-benar hancur. Tidak mungkin. Benar. Inikah yang kau sebut sampah? Kita semua adalah orang yang berpengalaman. Jangan mempermalukan diri di depan para junior. Menurutku, tak kusangka generasi muda memiliki genius sehebat ini. Peringkat langit kelas 1. Peringkat langit kelas 1. Ini adalah penilaian yang belum pernah ada sejak turnamen ini diadakan. Hebat sekali. Peringkat langit kelas 1. Guru, jangan pikir kau bisa berbuat sesukamu hanya karena menelan obat rahasia. Sekarang, khasiat obatnya sudah habis. Kakak, Feng kau tidak apa-apa? Lin Feng, aku meragukan hasil ujianmu. Dalam jalur kultivasi, pertarungan sungguhanlah yang terpenting. Apa kau berani naik ke arena hidup mati dan melawanku? Arena hidup mati berbeda dengan ujian biasa. Itu adalah pertarungan hidup mati yang sesungguhnya, sampai salah satu pihak tumbang. Ya, benar. Feng jangan impulsif. Mereka memprovokasimu, Feng Tidak apa-apa. Kenapa tidak berani? Jika kau ingin bertarung, maka aku akan bertarung. Lin Feng, naik ke arena hidup mati bukanlah permainan anak-anak. Nanti, kalau aku tidak sengaja memukulmu sampai mati, jangan salahkan aku karena menyerang terlalu keras. Di atas arena hidup mati, cedera dan kematian adalah hal yang wajar. Kalian tidak perlu ragu. Bertarunglah sekuat tenaga. Ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Kemarin malam, adikmu datang menemuiku. Bagaimana pertimbanganmu? Kau benar-benar bisa menjaminnya? Asalkan aku menikah ke keluarga Leng, kau akan melepaskan kakakku. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati. Malam ini, aku akan membiarkanmu melihat sendiri bagaimana adikmu melayaniku. Teknik bayangan angin es mustika. Hawa dingin ini adalah kitab rahasia tingkat tinggi keluarga Leng. Sangat sulit untuk dilatih, hanya orang dengan bakat luar biasa yang bisa menguasainya. Di usia semuda ini, Leng Aobai ternyata sudah menguasainya sampai tingkat ini. Tidak sia-sia aku menggunakan harta pusaka ratusan tahun keluarga Leng untuk diinvestasikan pada Aobai. Semuanya sepadan. Lin Feng, kau telah menghancurkan hidupku. Hari ini, aku akan melihat sendiri bagaimana kau mati. Kau menggunakan kitab rahasia tingkat tinggi keluarga Leng untuk melawanku? Benar-benar sia-sia. Sebentar lagi akan berakhir. Iya. Tapi ini akan segera berakhir. Ya. Dia berhasil menghindar? Bagaimana mungkin? Cepat sekali. Apa dia juga melatih teknik pergerakan? Apa gunanya menghindar? Cepat atau lambat kau pasti mati. Sebenarnya teknik apa yang dia gunakan? Cepat sekali. Lin Feng, apa kau hanya bisa lari ke sana kemari seperti lalat tanpa kepala? Tidak berani melawanku secara langsung? Bilah SPMB-ku waktu. Sulit dipercaya. Menghadapi teknik terlarang yang begitu kuat. Bukan hanya tidak kalah, Lin Feng bahkan masih bisa menyerang balik. Meronta-rontalah. Aku terkena pukulanmu? Apa aku sedang bermimpi? Mana mungkin? Lin Feng, kau yang memaksaku. Meledaklah. Dia kurang. Ketua Aliansi Leng, pertarungan hidup dan mati harusnya adil dan jujur. Mengapa putramu bisa membawa pil bowling peledak roh ke atas ring? Dalam pertarungan hidup dan mati di arena, tidak ada aturan khusus. Siapa bilang tidak boleh menggunakan pil obat? Dasar sampah rendahan. Apa kau pantas bertarung hidup dan mati denganku? Inilah kekuatanku yang sebenarnya. Pembekuan 9 langit. Sedangkan Lin Feng baru saja menerobos alam fondasi. Gawat. Leng Aobai, akan kuperlihatkan padamu perbedaan antara kita. Teknik Hongmeng, jurus api naga. Kekuatan gelombang api ini
Setidaknya butuh kultivasi alam Golden Core Cindan tingkat 1 untuk menahannya. Kenapa bisa muncul pada murid yang baru saja menembus alam fondasi? Energi yin dan yang terus meningkat dan saling berbenturan. Bahkan, aku pun agak sulit menahannya. Apa ini benar-benar hanya ujian kualifikasi? Ah, dua monster yang sangat kuat. And, ini tidak mungkin. Ketua Aliansi Leng, kita berdua adalah orang yang berpengalaman. Jangan mempermalukan diri sendiri di depan para junior. Lin Feng ini cukup menarik. Kau tampan sekali. Aku akan melumpuhkanmu. Awas. Hong Meng penelan langit. Arg. Kenapa kultivasiku tersedot keluar? Hiat. Berhenti. Apa yang... Serangan kekuatan penuh. Ini kesempatan membunuhnya. Mati kau. Begitu duel hidup dan mati dimulai, tak ada yang boleh ikut campur. Sebagai ketua aliansi, kau malah memimpin pelanggaran aturan. Apa kau tidak takut keluarga Leng jadi bahan tertawaan seluruh dunia? Seranganmu begitu kejam. Demi kultivasi putraku, kau pasti akan menjadi bencana bagi dunia ini. Harus dihukum berat. Tadi saat putramu di atas angin, kenapa kau tidak bilang dia kejam? Muka ketua aliansi Leng benar-benar lebih tebal dari pantat. Tadi jelas-jelas Leng Aobai yang mau melumpuhkanku duluan. Masa aku tak boleh melawan? Lagi pula kau sendiri yang bilang, sedera tak terhindarkan di arena pertarungan. Kenapa? Apa ukapanmu tak ada bedanya dengan kentut? Kekuatan tempur boga ini hebat juga. Sekarang, kau menyimpan dendam pada keluarga Leng. Kelak pasti jadi ancaman besar. Lancang. Habisi dia. Kenapa? Wavery Man. Kenapa? Ketua aliansi Leng mau cari alasan apa lagi? Ingin menyingkirkanku? Kan? Katakan saja terus terang, biar semua orang dengar. Masa kau akan melakukan itu? Aku curiga pertandingan ini tidak adil. Ada kekurangan. Kakakku menang secara ksatria. Kenapa saat dia menang malah dibilang kurang? Saat putramu diam-diam menelan pil, kenapa kau tidak bilang dia kurang? Kau mau apa? Aku akui kau memang punya kemampuan, tapi ingin melawan orang tua ini. Masih terlalu dini bagimu. Hari ini, tulang-tulangmu akan kuromukkan satu persatu. Matilah kau. Sampah yang lebih rendah dari babi dan anjing. Gawat, tekanan auranya terlalu kuat. Tubuhku tak bisa bergerak. Tekanan aura yang mengerikan. Inikah kekuatan alam inti? Emas tingkat 1. Di hadapan ahli yang satu ranah besar di atasku, perlawanan apapun hanya lelucon. Tamatalah riwayatmu. Arg! Leng Qianshan. Hentikan. Hentikan. Dimulai. Aku tahu betul. Aku juga takkan bisa selamat tanpamu. Aku baru saja memadatkan sedikit energi sejati. Bisa kupinjamkan padamu. Hanya saja tubuhmu sekarang terlalu rapuh. Jika tidak kuat menahannya, meridianmu akan hancur dan kau akan mati. Kalau begitu, ayo bertaruh sekali lagi. Ayo. Leng Qianshan telah mengerahkan seluruh kultivasinya. Tak kusangka dia bisa menahannya begitu saja. Kekuatan purba yang begitu dahsyat meledak dari tubuhnya. Mungkinkah dia telah menguasai teknik kuno itu? Lin Feng benar-benar mengalahkan ketua aliansi Leng. Bagaimana mungkin? Setidaknya ada perbedaan dua ranah utama di antara mereka. Putra suci 9 naga yang ditunjukkan oleh Yu Zhao, pastilah dia. Langit memberkati Sekte Qingyun. Feng Er, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Apa yang ingin kau lakukan? Jaga dirimu. Aku akan terus berkultivasi. Lin Feng, mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi. Ini adalah permulaanmu, tapi bukan akhir perjalananmu. Ujian penerimaan murid Sekte Qingyun yang diadakan 10 tahun sekali akan segera dimulai. Dengan token Jiok ini, kau bisa melewati seleksi tahap kedua dan ketiga, dan langsung mengikuti ujian utama sekte. Di seluruh dunia kultivasi, hanya Kaisar Agung Abadi, Lin Zhenzhou,
yang pernah mendapat perlakuan seperti ini di masa lalu. Tak kusangka, Lin Feng juga bisa melakukannya. Benar-benar membuat iri. Kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Sekte Qingyun memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi yang bisa membantuku meningkatkan kultivasi. Hanya saja, setelah aku pergi, keluargaku. Apa Tuan Muda Lin mengkhawatirkan keluarganya? Jika kau tidak keberatan, orang tua ini ingin berteman denganmu. Mulai sekarang, keluargamu akan menjadi keluargaku. Ini ada beberapa pil pembeku darah dan pil Rongling. Kau pasti membutuhkannya saat memulihkan diri. Terima kasih, Yao Lao. Keluargaku, kutitipkan padamu. Guru, Aobai dilukai olehnya dan belum sadar hingga kini. Mohon guru tegakkan keadilan untukku. Lin Feng, dia benar-benar menganggap dirinya putra suci 9 naga. Hankurkan saja dia, asalkan dia berani datang. Aku akan pastikan dia datang dan takkan bisa kembali. Coba kulihat, kau telah memurnikan Tri Giok spiritual. Energinya tidak terbuang sedikit pun. Kini, aku telah menembus tahap 3, alam fondasi. Namun, auranya setara dengan alam inti emas. Kekuatan tempurku setara dengan kultivator alam inti emas tahap 1. Jika menghadapi Aulai lagi, aku yakin bisa mengalahkannya dalam satu serangan. Casing besar. Sepertinya dia menghabiskan terlalu banyak energi sejati. Dia perlu memulihkan diri. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Mata Hongmeng. Di tahap awal, mata ini bisa melihat dan menangkap segala sesuatu. Atas menembus langit, bawah menembus 9 dunia bawah. Setelah mencapai kesempurnaan besar, akan terlihat Dao Agung, langit dan bumi. Sekte Qingyun, aku datang. Aku sudah merasakan aura putra suci 9 naga. Berhenti. Ini wilayah suci Sekte Qingyun, orang luar dilarang masuk. Kakak senior, aku datang untuk mengikuti ujian. Ini giok rekomendasi Sekte Qingyun. Mohon, kakak periksa. Langkang, beraninya kau menipuku dengan giok palsu. Apa kau tahu hukumannya? Mana mungkin? Giok ini kudapatkan kembali di turnamen ujian, dan sudah melewati. Aku mendapatkannya dari ujian tahap ketiga. Mana mungkin palsu? Medali giok tingkat tinggi seperti ini sekarang hanya dimiliki oleh putra suci 9 naga. Lagi pula ini diberikan langsung oleh guru Guyue. Bagaimana bisa benda itu jatuh ke tanganmu? Pasti itu palsu. Kakak senior, Anda pasti salah lihat. Jangan banyak omong. Kakak ini bisa membiarkanmu masuk, asalkan kau bersedia menjadi pasangan tauku. Ahahaha. Aduh, hahaha. Kakak senior, tolong jaga sikapmu. Dasar jalan kecil, aku sudah berbaik hati padamu. Bajingan dari mana kau? Berani mencampuri urusanku. Kau tahu siapa aku? Dia adalah putra suci 9 naga yang kau ceritakan? Benar. Menurutku, adik seperguruan Guyue pasti salah paham. Waktu itu, hanya diketahui pertandanya muncul dari posisi naga hijau di timur. Siapa orang pastinya masih belum diketahui. Jadi begitu rupanya. Tuan muda kota Kilin, Nangongshan, juga sudah tiba. Anak ini telah membangkitkan garis darah Kilin. Sepertinya aura itu pasti berasal darinya. Kalau kau putra suci 9 naga, maka aku adalah Raja Langit. Ayo, beritahu dia, menyamar sebagai putra suci. Apa akibatnya? Baik, kakak senior. Tuan muda, sudahlah. Paling buruk aku tidak jadi mengikuti ujian. Orang dari dunia fana, sepertinya, semakin kau mengalah, mereka akan semakin melunjak. Harus diberi pelajaran. Jelas-jelas hanya berkultivasi alam fondasi tingkat 3, tapi bisa mengeluarkan tekanan aura alam inti emas. Bagaimana mungkin? Di sini, ya, tekanan yang dipaksakan hanya gertakan sambal saja. Gawat kalau begini terus. Boka, kau cari mati.
Tapak harimau merah. Benar. Telapak api merah adalah teknik rahasia tingkat Xuan dari sekte Qingyun. Paman menghabiskan uang begitu saja? Ya, seorang pendatang baru di tingkat Tri Alam pembentukan fondasi. Telah mengalahkan 3 murid sekte dalam. Menarik. Mungkinkah dia benar-benar putra suci 9 naga? Apa yang sedang kalian lakukan? Hormat kepada Guru Gu Yue. Dia adalah orang yang kupilih secara pribadi. Kau terus mempersulitnya. Apakah kau meragukan keputusanku? Ini. Bagaimana mungkin? Kami sungguh buta, tidak mengenali orang hebat. Mohon maafkan kami. Guru. Untuk apa guru membawaku ke sini? Guru. Niat membunuh yang sangat kuat. Apakah dia ingin membunuhku? Guru, apa yang guru lakukan? Baru saja aku melepaskan niat pedang untuk mengujimu. Fisik dan Qi, darahmu jauh lebih kuat daripada murid dengan tingkatan yang sama. Bahkan tidak kalah dengan murid alam inti emas. Sangat kocok untuk mempelajari metode hati milikku ini. Ternyata dia hanya mengujiku, bikin kaget saja. Sekarang, aku akan mewariskan intisari kitab pedang Hongmeng kepadamu. Pedang terbagi menjadi pedang fana, pedang roh, pedang pencerahan, pedang surga, pedang dao. Setelah mencapai tahap kesempurnaan, kau dapat mengubah pedang menjadi dantian dan menggunakan dantian untuk menelan segala pedang di dunia. Pedang membuktikan hati. Hanya ada aku, satu-satunya pendekar pedang. Murid mengerti. Arg. Aku telah menanamkan intisari kitab pedang Hongmeng ke dalam lautan kesadaranmu. Seberapa banyak yang bisa engkau pahami? Itu bergantung pada dirimu sendiri. Baik, Guru. Puncak Dazu bertanggung jawab atas persenjataan. Pergilah berkeliling ke Puncak Dazu. Seraplah Qi pedang dan tingkatkan niat pedangmu. Jika waktunya tepat, pilihlah pedangmu sendiri. Inilah sekte Qingyun. Benar-benar tempat suci kultivasi dengan energi spiritual yang melimpah. Adik seperguruan ini wajahnya asing. Kau murid dari ketua puncak yang mana? Saya, Lin Feng. Murid dari Guru Gu Yue. Oh, begitu rupanya. Sepertinya adik Lin Feng belum tahu. Pedang Jimmy akan segera memilih tuannya. Setiap kali bergejolak, pedang itu melepaskan ki pedang yang sangat murni. Tapi, tidak semua orang mampu menyerapnya. Benar, jika hati pedang tidak cukup teguh, menyerap terlalu banyak, malah akan membahayakan diri sendiri. Ambillah secukupnya saja. Terima kasih atas peringatannya, kakak seperguruan. Aku akan mencobanya. Qi pedang ini memang sangat istimewa. Hanya tersisa 3 jam. Hari ini, aku harus bergerak dalam kendali penuh. Antunglah, teknik Hongmeng mengisi energi dengan cepat. Sudah mencapai tahap kedua. Kalau tidak, kau boleh mencobanya. Adik seperguruan ini punya pemahaman mendalam tentang jalur pedang. Sekali serap bisa menampung Qi pedang sebanyak itu, hampir tanpa sisa. Ya, dia memang cukup berbakat. Kakak, kenapa aku tidak bisa merasakan ki pedang lagi? Peluangmu telah direbut olehnya. Di sekitarku. Hei, kau ini siapa? Beraninya merebut peluang dariku. Kau ini siapa? Beraninya merebut peluang dariku. Tuan muda, kau juga ada di sini. Makam pedang adalah tanah suci sekte Qingyun. Tempat latihan bagi murid tingkat pembangun pondasi lapis 8 ke atas. Sedang apa kau di sini? Aku diperintahkan guru untuk memilih pedang yang cocok, sekalian berlatih sebentar. Apa urusannya denganmu? Bajingan, berani sekali kau bicara begitu padaku. Karimati. Karena adik datang untuk memilih pedang sebagai kakak seperguruan kami, aku harus membagikan sedikit pengalaman. Kakak Qin. Adik Lin. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar secara pribadi. Lihatlah, pedang ini bernama pedang Jimmy. Dulunya adalah pedang milik Kaisar Abadi Lin Zhenzhao. Dulu, Kaisar Abadi menggunakan pedang ini untuk membantai para iblis hingga mereka lari ketakutan. Setelah beliau menghilang, pedang Jimmy pun disegel di sini, menunggu pemilik barunya. Namun selama 700 tahun ini, tak ada satu orang pun yang mampu mencabut pedang ini.
Kau begitu baik memberitahuku hal semacam ini? Adik menganggapku orang macam apa? Aku adalah kakak pertamamu. Aku melihat adik memiliki keberuntungan yang besar, makanya aku memberitahukan hal ini padamu. Lagi pula, jika adik berhasil, aku sebagai kakak juga akan merasa bangga. Dia begitu berbaik hati memberitahuku kabar ini. Pasti ada tipu muslihat, tapi pedang ini dipenuhi dengan kekuatan kuno. Jika aku bisa mengendalikannya, kekuatanku akan meningkat pesat. Bagaimana menurutmu? Layak untuk dicoba. Kakak, bagaimana jika dia benar-benar mengambil pedang itu? Mana mungkin? Brave raised the snow. Bahkan 3 ketua puncak sekte Qingyun tak mampu mencabut pedang ini. Apalagi dia. Dan ada satu hal yang tidak kuberitahukan padanya. Pedang Jimmy sebenarnya adalah pedang ganas kuno. Jika orang yang mencabutnya belum mencapai ranah Yuanying, dia akan terkena serangan balik dari energi pedang yang meledak. Jika bocah ini benar-benar berani mencabutnya, tunggu saja dia mati mengenaskan di tempat. Oh, begitu rupanya. Trik kakak meminjam pisau untuk membunuh ini hanya satu kata. Hebat. Tuan muda. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia berniat mencabut pedang itu? Itu adalah pedang ganas kuno. Aturan sekte menyatakan jika belum mencapai ranah Yuanying, dilarang menyentuhnya dengan kekuatan kultivasi. Astaga, apa dia sudah gila? Cepat berhenti! Tamatlah riwayatnya. Langit dan bumi nan luas, dewa yang menentukan nasib, bintang-bintang bergeser. Hatiku tak punya tempat bernaung. Siapa kau? Sutas sisa jiwa dari bumi. Majulah dan terima ujiannya. Gawat, puluhan ribu energi pedang mengamuk di dalam tubuh Tuan Muda. Jika terus begini, dia akan hancur tercabik oleh energi pedang. Hindan. Dan. Hei, Nona, jangan ke sana. Kau juga akan hancur menjadi debu jika mendekat sekarang. Disuruh pergi malah benar-benar pergi. Benar-benar anjing penurut yang baik. Para saudara seperguruan, tolong jadi saksi. Dia sendiri yang ke sana. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hah? Ayo pergi. Energi pedang inti yang misterius ini. Setara ranah nascent soul tingkat 2. Teknik Hongmeng Swallowing Heaven. Sepertinya harus mencapai tingkat ketiga baru bisa menyerapnya. Kali ini aku terlalu gegabah. Dasar semut rendahan. Terlalu tinggi hati. Masih ingin mencabut pedang? Rasakan. Hahaha. Dasar kalian bajingan. Adik seperguruan. Meridianmu hancur. Kau terlalu impulsif. Hidup seseorang hanya sekali. Aku hanya ingin hidup tanpa penyesalan. Aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan. Pedang ini ingin mengujiku. Biarkan saja dia menguji. Bagus sekali. Tak kusangka bisa bertemu orang dengan hati pedang yang jernih dan jalan pedang yang sempurna. Kuserahkan dia padamu. Hei, kakak senior. Lihat, pedangnya bergerak. Sebenarnya cara apa yang buka ini gunakan? Jangan panik. Itu hanya sedikit longgar saja. Kakak senior. Ini. Bagaimana kalau dia benar-benar mencabutnya? Jika Guru Leiyan mengetahui hal ini, akibatnya tak bisa dibayangkan. Hebat sekalipun Boka ini, dengan satu hentakan kuat. Kakak, dia mencabutnya. Kakak, dia mencabutnya. Tidak mungkin. Pedang itu langsung menyerah begitu bertemu? Bukankah katanya tidak boleh disentuh sembarangan? Mustahil. Aku tidak terima. Kakak, bagaimana ini? Bagaimana kita menjelaskannya pada guru? Tuan muda, kau baik-baik saja? Tak pernah sebaik ini. Karena aku sudah mendapatkan pedang. Mari kembali ke puncak bambu kecil untuk melapor. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Made the sing. Letakkan kembali pedang itu. Kenapa? Pedang Jimmy adalah harta pelindung puncak bambu besar, tidak boleh dimiliki siapapun. Bukan begitu katamu tadi. Sekarang, setelah aku mencabut pedangnya, kalian mau ingkar janji? Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Tapi, memberitahumu, letakkan pedang itu. Aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Benar. Meski tak tahu trik apa yang kau gunakan untuk mencabut pedang Jimmy,
Tapi benda itu memang bukan hakmu. Adik, jika kau memegangnya hanya akan membawa masalah. Daripada nanti direbut orang, lebih baik ditinggalkan di makam pedang ini. Kalian sungguh tak tahu malu. Menindas yang lemah itu kemampuan macam apa? Betul itu. Pedang Jimmy sudah mengakui tuannya, harusnya boleh dibawa pergi. Adik, tenang saja. Aku yang akan pertama kali bersaksi untukmu nanti. Tutup mulut kalian semua. Sudah kubilang. Ini bukan soal pedang Jimmy memilih tuan. Boka inilah yang merebutnya dengan paksa. Jika kau berani bicara lagi, itu berarti bermusuhan dengan puncak Dazu. Kukatakan sekali lagi, tinggalkan pedang itu. Kalian ingin mencicipi ketajaman pedang Jimmy? Kalian ingin mencicipi ketajaman pedang Jimmy? Omong besar. Kultivasi kami bertiga ada di ranah Jindan. Kau ingin melawan kami sendirian? Hanya seorang murid baru. Meski memegang pedang Jimmy sekalipun, dia takkan bisa mengeluarkan kekuatannya. Jangan banyak bicara dengannya. Lin Feng merebut harta sekte duluan dan menolak peringatan. Serang bersama, bunuh dia. Arg. Besi rongsokan, berani beradu denganku. Kenapa bisa begini? 3 kakak seperguruan ranah Jindan bekerja sama, tapi malah selemah ini, aku juga tidak mengerti. Kau mau apa? Seumur hidup aku paling benci diancam. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Adik seperguruan, kita bisa bicara baik-baik. Ambillah pedangnya. Kedepannya, aku akan lakukan apapun perintahmu. Aku bersedia jadi budakmu. Jadi, budakku? Apa bisa? We wanted what you do. Aku adalah murid utama Leian dari puncak Dazu, sekte Qingyun. Jika berani menyentuhku, guru Leian pasti akan mencincangmu. Arg. Hentikan apa yang kau lakukan. Oh, Guru. Guru, Lin Feng mencelakai sesama murid. Dia bahkan ingin membunuh dan merebut harta. Tolong aku, Guru. Cukup. Lelukon ini berakhir di sini, Lin Feng. Dalam 3 napas, musnahkan kultivasimu sendiri. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan. Tentu saja. Jika kau bersedia meninggalkan pedang itu, mungkin aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Kalian benar-benar sekumpulan penjahat yang bersekongkol. Mulut penuh omong kosong tentang moral. Bukankah kalian hanya mencari alasan untuk membunuhku dan merebut kembali pedang pemusnah? Langkang, kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya memprovokasi ketua ini. Hari ini akan kubuat kau sadar betapa naifnya dirimu. Guru adalah ahli tingkat super di alam Nasen Soul. Dasar tak tahu diri, bersiaplah menjadi abu. Inikah kekuatan ahli alam Nasen Soul? Kultivasiku terpaut 2 ranah besar. Perbedaannya terlalu jauh. Tubuhku masih dalam pemulihan. Untuk saat ini aku tak bisa banyak membantu. Jangan bilang aku menindas yang kecil. Kau seranglah duluan. Lengan kanannya pernah terluka. Serang bagian ini. Hong Jue, cepat serang. Baik, Yan Jue. Ya, senjata apa itu? Ternyata dia masih menyembunyikan kekuatannya. Kau begitu naif berani melawan guru, bagaikan lalat kapung yang mencoba mengguncang pohon tak tahu diri. Perbedaan 2 ranah besar masih terlalu berat. Aku tahu kelemahannya. Lin Feng, meskipun kau punya sedikit bakat, semuanya berakhir di sini. Tuan muda, Guru Leian, hentikan. Bukankah tadi kau sangat sombong? Kenapa sekarang tak bertenaga? Ayo, pukul aku. Bagaimana mungkin? Lin Feng, serangan bagus. Kau tidak apa-apa, Guru? Leian, kau benar-benar hebat. Aku baru saja menerima murid dan kau langsung menyerangnya? Adik seperguruan, aku hanya menegakkan aturan dengan adil. Lin Feng mengandalkan pedang pemusnah di tangannya. Dia telah melukai beberapa murid puncak Dazu. Dan bahkan menyerangku. Orang durhaka semacam ini tentu saja harus dihukum berat. Omong kosong. Jelas-jelas kalian yang menindas kami. Awalnya bilang siapa yang mencabut pedang. Pedang itu jadi miliknya. Tuan muda berhasil mencabutnya. Tapi kalian malah ingkar janji. Omong kosong belaka.
Kau mencabut pedang Jimmy. Benar. Karena mereka tidak punya kemampuan. Pantas saja jika dipukuli. Lin Feng, karena kau berhasil mencabut pedang ini, maka mulai sekarang pedang itu milikmu. Adik seperguruan, sebagai salah satu ketua puncak, apa kau mau menindas orang dengan kekuasaanmu? Hari ini aku memang mau menindas orang. Memangnya kenapa? Baik, karena adik seperguruan begitu tidak masuk akal, aku akan melaporkan semuanya pada kakak ketua sekte. Jangan kejar. Guru, mereka sudah menginjak-injak harga diri kita, begitu saja membiarkan mereka pergi? Aku punya rencana sendiri. Pedang Jimmy sudah berada di puncak Dazu selama ratusan tahun. Bahkan kakak ketua sekte pun tidak bisa mendapatkan pengakuannya. Bagaimana kau bisa mencabutnya? Mungkin hanya keberuntungan. Kalau kau tak mau bilang, aku takkan memaksa. Ci pedang di dalam tubuhmu belum stabil. Ditambah lagi terluka oleh Ci sejati Leiyan. Ci pedang dan Ci sejati saling berbenturan. Jika tidak ditangani, akan meninggalkan luka dalam. Ikuti panduan mantra hatiku. Cobalah kumpulkan kedua aliran Ci itu ke dalam dantian. Baik. Ci pedang dan Ci sejati, yang semula menjalar di seluruh tubuh, kini ada di dantian, mencuri lencana milikku, malah menerobos ke ranah Cindan. Wah, cepat sekali parkirnya. Tak heran mantan polisi hebat. Bakat seperti ini sangat luar biasa di zaman manapun. Sekarang, aku bisa mencoba teknik bela diri tingkat tinggi, melengkapi kitab jurus tak utuh yang diajarkan guru. Pemulihan selesai. Telah menyusun jurus yang paling sesuai. Kitab Pedang Hongmeng, jurus pertama, mendengar melodi, menyatukan ki pedang, menembus ki pelindung, mengalahkan musuh dalam satu serangan. Jika dilatih hingga kesempurnaan agung, lagu Dewa Pembantai, ribuan pedang muncul. Kini Golden Core-ku telah terbentuk. Ditambah dengan kitab Pedang Hongmeng, bahkan jika bertemu lawan seperti Leiyan lagi, aku punya kekuatan untuk melawannya. Ujian murid baru akan segera dimulai. Tunjukkan kemampuanmu. Baik, Guru. Ujian murid baru, Sekte Qingyun kelima, resmi dimulai. Saya adalah ketua-tetua untuk ujian kali ini. Ini Master Leiyan dari Puncak Dazu. Ini Puncak Xiaozhou. Beliau adalah penguji utama kali ini. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Mungkin kelak kalian bisa menjadi murid mereka. 10.000 tahun lalu, naga dewa Great Desolate mengikuti Kaisar Abadi menaklukkan 9 langit dan 10 buana saat melewati tempat ini. Ia meninggalkan secerkah jiwa dewa di dalam formasi 3 bakat kilin ini. Naga dewa Great Desolate adalah keturunan ras naga Hongmeng, garis keturunannya hanya di bawah Taigu Zulong. Meski begitu, ia adalah keberadaan yang sangat langka di antara hewan suci. Pantas saja energi spiritual berkumpul di tempat ini dan memiliki tekanan yang begitu kuat. Aturan tesnya adalah, begitu melangkah ke formasi 3 bakat kilin, melewati 3 ujian langit, bumi, dan manusia. Semakin dekat ke patung kilin tingkat langit, berarti semakin tinggi bakatnya. Biar aku mencobanya lebih dulu. Zhao Yibo adalah keturunan keluarga Zhao yang terkenal dengan teknik langkah kakinya. Kurasa dia setidaknya bisa lolos ujian tingkat manusia. Tekanan yang dilepaskan barusan tidak kalah dengan kekuatan tingkat 8 Ranah Foundation Building. Jika maju lebih dekat lagi, benar-benar tak terbayangkan. Jangan buang waktu. Ayo, maju bersama. Menarik, formasi kilin sanca ini cukup menarik. Sekumpulan badut tak berguna di hadapan formasi kuno seperti ini. Kalian terlalu lemah. Jadi kusarankan kalian menyerah saja secepatnya, supaya tidak berakhir menyedihkan, seperti anjing yang dipukuli. Cuma mengandalkan perlindungan garis keturunan kilin kan? Apa hebatnya? Minggir, garis keturunan kilin memang luar biasa. Sepertinya juara tahun ini pastilah pangeran besar dari kota kilin. Ayo kita maju juga.
Dez. Anginnya memang agak kencang, tapi tidak sampai selebay ini kan? Aku mengerti. Jiwaku menyatu dengan naga lilin kuno, meski tekanan ini kuat. Namun bagiku, hanyalah seperti hembusan angin sepoi-sepoi, seseorang telah memasuki ranah tingkat manusia. Apa hebatnya cuma tingkat manusia? Paling banter hanya jadi murid dalam. Takkan bisa jadi orang hebat. Memasuki tingkat bumi, bakat kelas atas, bisa diangkat menjadi murid sejati. Tuan muda, Fengling hanya bisa menemani Anda sampai di sini. Kau sudah berusaha keras. Istirahatlah. Semangat, Tuan muda. Bocah ini ternyata setara dengan pewaris garis keturunan Kilin. Sebenarnya apa yang kau paksakan? Sekte Qingyun bukan tempat yang bisa dimasuki kultivator rendahan sepertimu. Akan kuperlihatkan padamu. Apa itu kekuatan yang sebenarnya? Dia meledakkan kekuatan garis keturunan Kilin. Garis keturunan Kilin. Dia meledakkan kekuatan garis keturunan Kilin. Garis keturunan Kilin klan Nangong memang luar biasa. Dia memang lumayan berbakat. Setelah memasuki wilayah tingkat bumi, tekanannya akan meningkat FIFA tingkat. Kecuali pangeran pertama kota Kilin. Sisanya harus berhenti di sini. Ujian tingkat bumi masih terlalu berat bagi murid-murid muda ini. Bahkan tubuh Kilin pun tidak terkecuali. Percuma saja. Hanya kegigihan yang sia-sia. Tubuhnya pasti akan meledak dan mati. Mungkinkah? Dia berhasil. Dia telah melangkah ke wilayah tingkat langit, bakatnya sungguh mengerikan. Sekte Qingyun, kita belum pernah melihat kejadian seperti ini selama 600 tahun. Sama sekali tidak mungkin. Pasti ada kesalahan pada formasi 3 talenta Kilin ini. Kakak tidak perlu terkejut. Salah menilai sesekali itu hal yang wajar. Jangan senang dulu. Dia hanya berada di alam fondasi tingkat 3. Jika dia maju lagi, dia akan ditelan oleh jiwa Dewa Naga Ilahi Dahuang. Tuan muda, jangan maju lagi. Gobble ring. Gobble ring. Bersiaplah mati ditelan. Tuan muda. Gawat. Bocah ini mulai mengalami serangan balik dari jiwa Dewa Naga. Jika terus begini, kultivasinya akan musnah dan nyawanya takkan selamat. Dua ketua, cepat selamatkan Tuan muda. Ketua Wu Yue, jangan gegabah. Jika bertindak sekarang, keseimbangan energi akan rusak dan justru mencelakakannya. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Ini kesempatan untuk selamat. Karena memiliki asal-usul yang sama, aku akan mencoba menyerap kekuatannya. Bocah bodoh, berani melawan jiwa Dewa Naga dengan kekuatan manusia benar-benar lelukon. Tuan muda Feng, kau sudah sadar? Energi ini akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan kita berdua. Energi sejati yang begitu murni, bantu aku menjalankan teknik Hongmeng penelan langit. Telah mencapai tingkat kedua. Kini, jika aku melawan Leng Qianshan lagi, aku pasti bisa membunuhnya. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Auranya menguat 3 tingkat lagi. Dia menahan serangan balik jiwa naga dewa, menyerap energi spiritualnya untuk digunakan sendiri. Naga bumi surgawi, bagaikan langit 9 tingkat. Seluruh alam semesta tunduk padanya. Anak ini memiliki bakat Maha Kaisar, dialah putra suci 9 naga. Cepat, lihat! Patung dewa! Dia malah menghancurkan patung dewa Kilin. Menghancurkan harta pusaka sekte. Dosanya pantas dihukum mati. Gawat, Tuan muda. Dalam masalah besar, jangan. Apa kalian tidak lihat? Orang ini adalah putra suci 9 naga? Sang terpilih yang ditakdirkan? Bukankah ini orang yang selama ini kita cari? Biar aku uji kemampuannya. Maju! Jika kau bisa menahan 1 tapak dariku, maka kau memang sang terpilih. Leiyan, lelukon, macam apa ini? Sejak dulu, mana ada guru yang menyerang murid saat ujian? Kultivasimu sudah Yuaning sempurna, bagaimana mungkin dia bisa menahan 1 tapak darimu? Takut apa? Bakat putra suci, 9 naga, jauh melampaui orang biasa. Lagi pula, aku tidak akan menggunakan seluruh kekuatanku. Tak perlu banyak bicara.
Iya. Terlalu kuat, aku tak bisa mengaktifkan jimat dewa. Lin Feng, ini adalah ujian takdirmu. Arj! Tadi kau hebat sekali kan? Sekarang bagaimana? Kuat juga kau? Ternyata bisa menahan 3% kekuatanku. Tapi ajalmu sudah dekat. Memohonlah padaku. Jika kau membuatku senang, mungkin akan kubuat matimu lebih nyaman. Orang sepertimu, mati pun aku takkan sudi memohon ampun. Dasar sampah. Leng Qianshan adalah murid luar sekte kami. Jangan harap bisa pulang hidup-hidup. Boleh juga, bakat anak ini luar biasa. Kalau begitu, mari kita lihat batas kemampuanmu hari ini. Mau lari kemana? Petir surgawi. Yah, kau sudah gila. Kau benar-benar menggunakan teknik rahasia Qingyun pada murid yang sedang ujian. Kau berniat membunuhnya. Tetuamu tenang saja. Aku tahu batasannya. Hari ini tahun depan adalah hari peringatan kematianmu. Tingkat 1 terbuka, jimat petir surgawi. Ya. Air. Berlututlah. Liu Du. Tuan muda, Lin Feng, berlututlah pada Guru Leian. Mungkin nyawamu akan diampuni. Menyuruhku berlutut pada orang sepertimu. Mimpi! Aku lebih baik mati. Ya. Meski Leian menggunakan 3% kekuatan teknik rahasia Qingyun, tapi meskipun begitu, tubuhnya seharusnya sudah hancur berkeping-keping. Kenapa dia masih bisa bertahan sampai sekarang? Kekuatan petir surgawi sedang diserap. Tuan muda, tubuhmu sudah hampir mencapai batasnya. Kembalikan padanya. Arg. Yah, arg. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin nyata, kan? Guru. Guru Anda tidak apa-apa? Aku terluka. Boka ini ternyata bisa menahannya. Keterlaluan. Hei penguji, kau menindas yang lemah. Benar-benar tidak tahu malu. Benar, tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Meski aku hanya menggunakan 3% kekuatan teknik rahasia Qingyun, tapi bahkan kultivator tahap jin dan sempurna pun belum tentu bisa menahannya. Seperti kata Leng Qianshan, potensi bokah ini sungguh mengerikan. Aku harus melenyapkannya sebelum dia berkembang menjadi ancaman. Sepertinya ini belum batasmu. Lagi, serang lagi? Benar-benar keterlaluan. Tunggu, adik seperguruanku. Apa yang kau lakukan? Seharusnya aku yang tanya begitu padamu. Kau tak berhak mencampuri urusanku. Kenapa? Gravely tour in the Dacian City stations from of the stage. Demi bokah ini, kau mau bertarung denganku? Kalau bertarung, memangnya kenapa? Ya ampun, Buwi, Guru Guyue benar-benar demi tuan muda, hendak bertarung dengan Guru Leian. Hentikan. Hentikan. Apa kalian sesama saudara seperguruan mau saling bunuh? Ketua sekte sampai terusik. Ketua sekte, Anda datang. Bokah tengik ini terlalu sombong. Mengganggu ketertiban. Aku hendak menangkapnya. Bokah, jangan pikir mentang-mentang Guru Guyue melindungimu, kau bisa berbuat sesukamu. Ada ketua sekte di sini, mana boleh kau lancang. Kenapa? In a nevery tensions. Kehebatanmu, mana kesombonganmu tadi? Pergi kemana? Berlututlah. Dengar tidak, ketua sekte menyuruhmu berlutut. Aku menyuruh kau yang berlutut. Kenapa malah aku, Guru? Kalau beliau menyuruh berlutut, berlututlah. Kau juga berlutut. Baik. Ketua sekte, Putra Suci Sembilan Naga, muncul di sini. Ini adalah berkah bagi sekte Qingyun. Tapi kau malah terus mempersulitnya. Bahkan ingin membunuhnya. Apa kau mau mengkhianati sekte Qingyun? Ketua sekte. Saya khilaf sesaat. Benar-benar berlutut. Minta maaf padanya. Maafkan saya. Xiao Cha. Ya. Maaf atas kejadian tadi. Maaf, aku sudah memandang rendah dirimu.
Mengingat kalian sudah punya niat bertobat, kalian dihukum bekerja kasar di Departemen Pelayan selama sebulan. Apa kau setuju dengan keputusanku ini? Lakukan saja sesuai perintah ketua sekte. Mundur sekarang. Baik. Lin Feng, aku ingin mengangkatmu sebagai murid langsungku. Mulai sekarang, statusmu setara dengan ketua puncak, dan kau akan mendapat sumber daya kultivasi terbaik. Apa kau bersedia? Go. Ketua sekte sendiri yang menawarkan kesempatan ini, bikin iri saja. Statusnya setara dengan ketua puncak. Kelak, dia hanya di bawah 1 orang, dan di atas ribuan orang. Bisa berguru pada Sun Chong. Pasti bisa menikmati sumber daya kultivasi terbaik. Tapi kultivasi pedang guru Guyue, selaras dengan teknik Hongmeng, Manti Foransong, bisa saling melengkapi. Lagi pula, jika bukan karena perlindungannya tadi, aku pasti sudah jadi mayat. Terima kasih atas kebaikan ketua sekte. Tapi, aku telah menjadi murid guru Guyue. Benarkah ketua sekte mengundang langsung, tapi dia menolaknya begitu saja? Sayang sekali. Benar, sekte Qingyun aslinya terbagi menjadi 7 cabang. Kini telah digabung menjadi 3 cabang. Puncak Longzhou, Dazu, dan Xiaozu. Karena kau sudah lulus ujian, sesuai aturan, kau boleh memilih cabang manapun. Aku tidak akan memaksa. Terima kasih, ketua sekte. Kau sudah yakin? Sudah sangat yakin. Rencana harus dilaksanakan lebih awal. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Apa susahnya? Aku telah terkurung selama 10.000 tahun. Akhirnya aku berhasil kembali ke dunia manusia. Aku punya banyak cara. Aku punya banyak trik. Asalkan Guru Leiyan bisa membantuku membuka formasi besar timur Sekte Qingyun. Serahkan sisanya padaku. Yin Lao Guai, kau tenang saja caraku bekerja. Jangan khawatir. Bagaimana kabar Bokah dari keluarga Leng itu? Kultivasinya telah diserap habis oleh teknik tertentu. Seharusnya dia menjadi orang cacat sekarang. Tapi tuanku adalah keberadaan yang melampaui dunia ini. Tentu saja ada cara untuk membantunya pulih. Wajahnya lumayan tampan. Sayang sekali jika harus mati begini. Gawat, ada yang mengarahkan energi yin jahat 10 penjuru untuk menyelimuti Sekte Qingyun. Ini lonceng peringatan puncak Longzhou. Tetua Canggu memanggil kita. Tunggu apa lagi? Ayo cepat! Bertindaklah, ada pergerakan angin yang aneh. Aku akan memeriksanya. Ketua Sekte. Ketua Sekte. Ada seseorang yang menembus puncak Longzhou. Menciptakan gejolak energi spiritual. Itu demi memancing kalian ke sini. Cepat pergi. Ketua. Jiwa dan roh ketua sekte telah musnah. Tubuh fisiknya hancur lebur. Di tepian Qinghai. Sejak dahulu, hanyalah tulang belulang. Tak ada yang menguburkannya. Hantu lama menangis. Langit mendung. Dan hujan turun. Suaranya sungguh memilukan. Kala itu, seluruh ahli dari 3 sekte besar dikerahkan. Selamatkan aku, hanya untuk mengurungku di dalam sumur ini. Kini, setelah aku kembali bebas, bagaimana mungkin aku tidak menepati janjiku dulu? Hancurkan Shushan dulu, baru musnahkan Kunlun. Sekarang, giliran sekte Qingyun kalian. Pertahanan berlapis. Puncak Longzhou pun dijaga ketat. Bagaimana kau bisa masuk? Salam, 2 leluhur sekalian. Salam, 2 leluhur sekalian. Wen Yan, kau benar-benar mengkhianati Sekte Qingyun. Si tua Canggu itu, semakin tua semakin pikun. Dan juga kalian, kapan pernah menganggapku sebagai manusia? Jangan banyak bicara dengannya, tangkap dia. Tidak bisa mengalirkan energi. Pedangnya beracun. Sudah terlambat baru menyadarinya sekarang. Aku sudah menyebarkan bubuk pengurai roh di dalam kabut. Dalam waktu 1 jam ini, kalian tidak akan bisa menggunakan kultivasi kalian. Gawat, ini masalah besar. Yin Lao Guai,
Bisakah Anda izinkan saya menyelesaikan urusan sekte terlebih dahulu? Silakan, lakukan sesukamu. Terima kasih banyak. Adik seperguruan, selama puluhan tahun ini, aku merindukanmu siang dan malam. Tapi, melirikku pun kau tak sudi. Apa yang kau sombongkan? Sudah kubilang, cepat atau lambat, kau akan jatuh ke tanganku. Bicara satu kata lagi, kupotong lidahmu. Bertahun-tahun berlalu, sifatmu sama sekali tak berubah. Tapi, aku suka. Hahaha. Aku pasti akan mendapatkanmu. Aku ingin lihat bagaimana kau berubah menjadi wanita jalang. Hahaha. Pukulan bagus. Memang pantas. Apa yang kalian berdua buru-buru? Aku akan beri kalian sesuatu yang menarik. Hahaha. Adik saya perguruan. Sebegitu inginkah kau menghancurkan wajahku? Lin Feng, guru, aku merasakan perubahan pada tornado itu. Jadi aku segera datang. Dulu, guru selalu melindungiku. Kali ini, biar aku yang melindungi guru. Bajingan tengik, 2 kali gagal membunuhmu. Malah kau sendiri yang antar nyawa ke sini. Gurumu yang di ranah Nasen Soul tahap puncak saja tak bisa lindungi diri. Kau hanyalah semut di tahap awal. Pembentukan fondasi. Masih ingin berlagak pahlawan? Aku bukan pahlawan. Tapi wanita kentik ini pasti kuselamatkan. Kau sendiri tak bisa selamat? Lihat sekelilingmu. Menyebar racun dalam formasi hanyalah trik murahan bagiku. Kau pikir aku akan masuk tanpa persiapan? Boka ini sangat waspada. Dia sudah bersiap sebelumnya. Meski begitu, dengan kultivasinya saat ini, dia tak akan menang melawan Leiyan. Benar. Meiyan belum keluar sampai sekarang. Siksa dia, perlahan sampai mati. Terakhir kali, meski tahu kelemahannya, perbedaan tingkat kultivasi kami terlalu jauh, sehingga aku tak punya kesempatan. Kini, dia belum tahu aku sudah di ranah Jin dan jika aku gunakan kekuatan naga Zulong, ada kemungkinan untuk menang. Tapi efek samping penggunaan kekuatan ini terlalu besar. Hanya bisa jadi kartu as. Lagi pula aku sudah punya pedang Jiming. Ini adalah jurus pedang Hongmeng. D.O. the Friend. Hah, cepat sekali. Apa kalian lihat itu? Serangan Boka ini sungguh ganas. Dia pasti sudah sering mengalami pertarungan hidup dan mati. Dia sudah berlatih bersamamu berapa tahun? Ini murid yang baru kuterima belakangan ini. Apa katamu? Sekarang saatnya. Kau. Bagaimana kau tahu letak luka lamaku? Mudah saja. Habisi dia. Lihat itu. Energi membanjiri tubuh bocah itu. Jika terus begini, tubuhnya akan meledak dan mati. Bagaimana rasanya energi yang bergejolak itu? Aku takkan langsung membunuhmu. Aku akan menyiksamu perlahan hingga mati. Arg, Lin Feng. Karena kau memberiku kekuatan spiritual secara cuma-cuma, aku harus berterima kasih padamu. Jurus Hongmeng Penelan Langit. Hiya, kau mencoba menelan lautan darah nether milikku secara paksa? Itu hanya akan membuat tubuhmu hancur dan mati. Aku sudah lolos dari maut berkali-kali. Prinsipnya sama. Semakin besar risikonya, semakin besar pula keuntungannya. Aku harus menerobos ke ranah Yuan Ying sekarang juga. Serap semuanya. Kenapa kultivasiku tersedot keluar? Selamat tinggal. Teknik apa yang dia gunakan ini? Mungkinkah ini teknik transformasi roh? Wah, aku pernah membacanya sedikit di dalam fragmen kitab kuno. Sepertinya mirip dengan naga ilahi yang menelan langit dan bumi serta energi spiritual di era Hongmeng. Sebenarnya, siapa orang ini? Kejutan yang dia berikan terlalu banyak. Tembuslah ke alam Yuan Ying. Luar biasa. Dia benar-benar berhasil. Bahkan di antara klan naga pun, tak pernah ada orang gila seperti ini. Yeay, aku ternyata masih hidup. Dubao, kau baik-baik saja? Lin Feng, kau berhasil menembus tahap Yuan Ying. Ya, bagus.
Bagus sekali. Sepertinya kau bokah memang pantas mati di tangan orang tua ini. Hampir lupa, yang benar-benar sulit dihadapi adalah Yin Lao Guai. Sebenarnya, aku memang tidak pernah menyukai Lei Yan. Tapi sekarang, kematiannya justru mengurangi banyak masalah. Orang ini adalah leluhur pertama sekte iblis di masa lalu. Meski telah disegel bertahun-tahun, kultivasinya kini berada di alam Huashen, masih satu ranah besar di atasmu. Kaulah orang yang memasang formasi ini. Benar, selama bertahun-tahun ini, orang tua ini fokus mendalami formasi. Kekuatan tempurku jauh lebih hebat dari sebelumnya. Formasi 10 arah darah jahat ini berevolusi dari formasi besar 12 dewa jahat kuno, Chi jahat 10 arah berwujud. Total 110 formasi besar dan kecil saling terkait satu sama lain. Formasi besar 10 arah darah jahat. Di antara 10 formasi ganas kuno, formasi ini menempati peringkat ketiga. Apakah langit hendak memusnahkan sekte Qingyunku? Hahaha, cuman segini, ini juga bisa disebut formasi. Apa katamu? Die Reason 9. Jangankan ratusan pola roh yang belum cukup mahir dan sempurna ini, metode penggabungannya pun sangat kasar. Gabungan 161 formasi tingkat fana itu memang terlihat megah, namun sebenarnya penuh celah. Bisa beroperasi saja sudah untung. Dasar boka. Jangan bicara sinis begitu. Kau harus tahu, di dalam formasi ini, seluruh ruang berada di bawah kendaliku. Karena kau begitu paham formasi, cobalah berjalan ke hadapanku sekarang. Baiklah. Kalau begitu buka mata anjingmu dan lihatlah baik-baik. Apa yang dia lakukan? Aku ingin lihat trik apa yang sebenarnya bisa engkau mainkan. Tubuh tegak, tangan kembali. Apa itu? Jalan lurus. Boka itu menggunakan langkah gangdo. Dia masuk ke posisi inti formasi. Hehehe, ini benar-benar menarik. Tak kusangka di usia semuda ini, kau menguasai langkah keluarga abadi. Di mataku, formasimu ini hanyalah lelukon. Tajam juga lidahmu. Aku tak mau buang waktu berdebat denganmu. Tadinya aku ingin memberimu kematian yang nyaman. Dasar tak tahu diuntung. Maka, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Posisi langit, bumi, dan manusia ternyata diisi oleh 3 makhluk jahat. Mayat terbang, mayat hidup, dan hantu manusia. Kau, Yin Lao Guai, apa kau sudah gila? Makhluk-makhluk ini tidak diterima dalam 6 jalan reinkarnasi. Mereka memakan darah dan menjadikan dendam sebagai kekuatan. Jika lepas kendali, akibatnya tak terbayangkan. Dulu, leluhur Busi membantai 3 sekte besar dengan formasi ini, tapi akhirnya dia sendiri tewas di tangan makhluk-makhluk terkutuk ini. Hari ini, tamatlah riwayatmu, bocah. Bunuh dia. 1 tembang. Senar pemutus darah. Amarah alam baka. Sungguh mengerikan. Wah! Maju. Daging dan darahnya adalah milik kalian. Arg. Seluruh energi jahat Yin meledak dalam sekejap. Dia menggerakkan formasi menggunakan kecapi. Ini seperti pertunjukan boneka yang ada dalangnya. And the 9 was into and the 7th. Bocah, apa yang ingin engkau lakukan? Jangan berhenti, maju. Apa yang terjadi? Oh, menari. And ever age. Berhenti! Apa yang kau lakukan? Berhenti. Ketukan yang tampak sederhana, sebenarnya mengunci poros seluruh formasi, memanfaatkan pola pergerakan gerbang ini, lalu membalikannya. Dia malah membalikkan kendali formasi Situayin, padahal ini formasi pengurung. Master formasi yang berpengalaman ratusan tahun pun takkan mampu melakukannya. Dari mana dia mempelajarinya? Hanya dengan level segini kau berani pamer? Saat aku bermain formasi, benua Shenhuang ini bahkan belum lahir. Kau pikir bisa mengalahkanku hanya dengan ini? Kau terlalu naif. Iya, gerakan awal ini. Jangan-jangan jurus itu, Situayin, kenapa dia tidak mati? Apa ini jurus andalan leluhur? Dulu Dewa Qingwu dikalahkan oleh jurus ini. 6 nada iblis langit. Bagaimana mungkin jerih payahku selama bertahun-tahun dihancurkan oleh semut sepertimu? Matilah! Saat kau melatih ilmu sesat ini, kau juga terkena serangan baliknya. Formasi ini menyalahi dasar Dao Agung.
Jika terus begini, tanpa perlu aku bertindak, kau akan hancur dengan sendirinya. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Aku tidak mungkin. Energi jahat dari segala penjuru semakin berkumpul. Dia takkan bertahan lama. Energi jahat 10 penjuru ini awalnya adalah energi Taiyin yang lahir di era chaos. Aku akan gunakan teknik Hongmeng penelan surga untuk melahap dan memurnikannya. Mungkin ini bisa membantuku menembus hambatan kultivasi. Teknik Hongmeng penelan surga. Apa yang terjadi? Aura membunuh itu sedang diserap ke dalam tubuhnya. Monster macam apa dia ini? Sudah lama tak menikmati energi semurni ini. Kalian harus bergegas. Bergegaslah berlatih. Ini sangat bermanfaat bagiku. Ingin menyerap energi Taiyin untuk meningkatkan kultivasi? Jangan harap bisa semudah itu. Bunuh dia! Tunggu apa lagi? Cepat serang! Maju! Formasi 10 arah darah jahat mengalami serangan balik. Kabur. Pada akhirnya, beginilah nasibmu. Ini adalah Qi primordial langit dan bumi. Selain menempa tubuh, ini juga membersihkan meridian dan sumsum tulangku. Fondasi Yuan Ying telah stabil sepenuhnya. Terlebih lagi, seni Hongmeng Tuntian telah menembus tingkat ketiga. Apa kau pikir ini sudah berakhir? Biarpun harus mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Musnah. Gawat. Dia mau meledakkan diri. Gawat. Dia berniat meledakkan dirinya sendiri. Guru. 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 Biar kulihat. Jiwanya telah hancur dan kultivasinya musnah. Aku akan mencoba memberinya pil pemulih jiwa. Kita lihat apakah nyawanya bisa tertolong. Baik, cepatlah. Leluhur, apa yang terjadi? Dia terluka terlalu parah. Jiwanya telah hancur. Aku pun tak berdaya untuk menyelamatkannya. Aduh, sayang sekali. Guru memperlakukanku dengan sangat baik. Biarpun harus menentang takdir langit. Aku pasti akan menyelamatkannya. Apa yang mau kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Formasi 10 arah darah jahat. Pengendali formasi sudah mati. Tapi formasinya masih ada. Apa kau ingin meniru Kaisar Abadi melakukan hal itu? Dulu, setelah pertarungan dahsyat antara Dewa Qingwu dan leluhur abadi Sekte Iblis, jiwanya hancur berkeping-keping. Kondisinya mirip dengan Gu Yue saat ini. Kaisar Abadi telah menjelajahi 10 penjuru dunia, akhirnya menciptakan teknik pemulihan jiwa, formasi pengumpul jiwa Xianni. Apa kau ingin menirunya? Formasi pengumpul jiwa Xianni. Ini adalah teknik terlarang di dunia kultivasi. Bagaimana dia bisa tahu? Kedua, leluhur. Begitu formasi pengumpul jiwa Xianni diaktifkan, akan menguras energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Aku memohon kepada kedua leluhur untuk turun tangan membantu. Demi menyelamatkan guru, kau rela berbuat sampai sejauh ini. Orang tua ini tak punya alasan lagi untuk menyembunyikan harta. Ini adalah batu roh bulan purnama, mengandung esensi bulan selama 5.000 tahun. Seharusnya bisa sedikit membantu. Kau bahkan mengeluarkan harta karun yang kau simpan seumur hidup. Aku tentu saja tak boleh kalah darimu. Giok Phoenix 9 korak ini sudah ada sejak zaman kuno. Menyerap esensi langit dan bumi, dan menyimpan kekuatan spiritual ribuan tahun. Jika kau bisa menggunakannya, ambillah. Geidai, terima kasih banyak, kedua leluhur. Aku akan mulai. Kedua, leluhur, aku butuh bantuan kalian untuk menarik kekuatan langit dan bumi. Untuk memicu kesengsaraan guru lebih awal. Hanya dengan begini, nyawanya bisa diselamatkan. Tapi dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menahan kekuatan langit dan bumi? Aku akan mengalihkan kekuatan langit dan bumi itu ke tubuhku sendiri. Apa? Kau baru saja menembus ranah Yuan Ying. Fondasimu belum stabil, menjalani kesengsaraan secara gegabah, sama saja dengan bunuh diri. Guru memperlakukanku dengan sangat baik, aku tak bisa tinggal diam. Meski nyaris mustahil selamat, lalu kenapa?
Biarpun tubuh Lin Feng ini hancur berkeping-keping, aku akan tetap melawan takdir ini. Aku sudah bulatkan tekad. Mohon kedua leluhur mengabulkannya. Kita semua hanyalah insan duniawi, sekadar singgah di dunia ini. Baiklah, kami bantu sekali ini. Wah, ribuan kesengsaraan takkan berakhir. Kembali ke atas. Selamatkan Li Jie terlebih dahulu. Kesengsaraan tahu ini, bahkan saat kenaikan pun sangat langka. Mengapa sampai pendarahan hebat begini? Dia membunuh tanpa ampun, itu melanggar mandat langit. Maka, langit pasti menurunkan ujian yang lebih dahsyat dari kesengsaraan biasa. Bisakah dia bertahan? Harus bisa. Seluruh tubuh gemetar saat petir menyambar. Dalam kondisi hancur begini dan nyaris kalah, aku tetap akan mendukungnya. Dulu kita adalah lawan. Kini kita harus maju dan mundur bersama. Jika kau bisa bertahan kali ini, aku akan mentraktirmu. Kita minum bersama. Jika aku masih hidup, aku akan menemanimu minum arak dunia fana ini. Menerobos batas. Hour. Namun jika mampu melawan arus, batas tubuh fana pun bisa ditembus. Didukung orang suci kuno dan keos, asalkan kau bertahan, puncak itu milik kita. Kau sedang mencapai Tao, namun akhirnya kita terpisah jua. Batu roh rembulan, 9 pola, dan giok Phoenix, semuanya hancur. Ini adalah peringatan dari hukum langit dan bumi. Kekuatan kesengsaraan Guntur sungguh luar biasa. Keputusan ini menentukan hidup dan mati. Masih ada peluang balik. Jangan terganggu oleh kegagalan sesaat. Aku masih hidup. Monster tua meledakkan diri dengan seluruh kultivasinya. Kau yang menanggung dampak terbesarnya. Meridianmu hancur, jiwamu nyaris bubar. Muridmu ini berusaha menyelamatkanmu. Sadarlah. Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Kau masih hidup? Aku hanya bilang dia disambar petir, bukan bilang dia mati. Hei, menurutmu begitu kan? Kali ini, aku tidak hanya selamat dari maut. Justru karena kebetulan, aku berhasil membangkitkan tubuh petir surgawi. Aku pernah dengar guru berkata, tubuh petir surgawi biasanya hanya ada pada ras naga kuno. Di dunia fana, ini sangatlah langka. Bisa mendapatkan tubuh fisik seperti ini sekarang, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Tuan Muda Lin, Tetua Yao. Kenapa kamu ada di sini? Ada bahaya. Apa? Serahkan pusaka keluargamu. Cepat serahkan pusaka. Keluarga. Li, menyerahlah. Jangankan barang itu tidak ada. Kalaupun ada, aku takkan memberikannya padamu. Suaminya sudah mati. Sekarang bajingan kecil Lin Feng itu juga akan mati. Apa gunanya kamu bertahan? Dia berguru di Sekte Qingyun dan dilindungi sekte. Mana mungkin dia mati? Feng Er tidak mungkin mati. Aduh, sepertinya kalian belum tahu ya. Mantan orang terkuat Sekte Iblis, leluhur Yin Wushu, sedang di Sekte Qingyun. Dia telah memasang formasi 10 arah setan darah. Sekte Qingyun pun sulit menyelamatkan diri sendiri. Menurutmu dia masih hidup atau tidak? Keparat. Arg. Ibu! Katakan. Kalau kakakmu, Lin Feng itu, sampah. Kakakku bukan sampah. Kamulah yang sampah. Bajingan hina tak tahu malu. Ulangi lagi. Hentikan. Kumohon, lepaskan dia. Kau akan menerima balasannya. Hahaha,
Hidup lebih buruk dari kematian? Aku ingin lihat bagaimana orang mati bisa membuatku menderita. Lepaskan dia. Kau boleh lakukan apa saja padaku. Katakan, Arg. Cepat katakan, anakmu Lin Feng adalah sampah. Karena kau begitu menyayangi putramu, baiklah. Buka matamu lebar-lebar dan saksikan. Bagaimana aku akan menyiksa putrimu sampai mati. Hahaha. Erg. Siapa di sana? Chen Qingshan. Oh, kau masih hidup rupanya. Sebaiknya, segera kau lepaskan. Kau tak seharusnya menyentuh keluargaku. Berhenti. Bagaimana mungkin? Kenapa aku bahkan tak punya tenaga untuk melawan? Erg, kau pikir setelah mengalahkanku, kau bisa berbuat sesukamu, putraku, Aobai, telah mendapat petunjuk dari langit, kultivasinya telah menembus ranah Yuanying. Jika kau membunuhku, kau akan hancur selamanya. Keluargamu akan mengalami pembalasan yang kejam. Hei, kalian tak apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Syukurlah kalian masih hidup. Bagaimana bisa jadi begini? Kami berada di paviliun Danbao. Di bawah perlindungan mereka, hidup kami cukup tenang. Tapi suatu hari, orang-orang dari keluarga Leng tiba-tiba menerobos masuk. Leng Aobai, entah karena apa, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ayah. Gawat, dia datang begitu cepat. Ayo cepat pergi. Apa kalian pikir bisa kabur? Pergi. Apa kalian pikir bisa kabur? Lin Feng, dulu kau menghancurkan kultivasiku, dan kini kau melukai ayahku. Tepat sekali, kita selesaikan dendam lama, dan baru sekaligus. Hanya dalam 10 hari. Aku sudah menembus ranah Yuanying tingkat kedua. Sepertinya kau juga memperoleh keberuntungan. Hari itu aku hampir menjadi orang cacat, namun langit masih memberiku jalan. Aku bertemu dengan utusan langit. Utusan langit? Dewa memberiku kekuatan ini semua demi hari ini. Aku akan membuat seluruh keluargamu mati menemani ayahku. Pedang, datanglah. Dia ternyata menjadi kultivator pedang. Yang dipegangnya itu. Seharusnya itu senjata dewa legendaris, pedang Juke. Aku pernah dengar ayahmu menyebutnya. Pedang Juk adalah ciptaan kaum langit. Dulu, merupakan senjata dewa milik klan Yan Huang Xuanyuan. Tak terkalahkan. Karena kekuatannya terlalu besar, akhirnya ia disegel. Tak disangka hari ini bisa ada di tangan Leng Aobai. Lumayan juga wawasanmu. Begini saja, suruh putramu berlutut dan bersujud keras 100 kali. Dan bersedia jadi anjingku selama 10 tahun. Maka aku akan mengampuni kalian. Berlututlah. Berlututlah. Is very one. Hanya dengan kultivasimu yang tidak stabil ini, berani bertingkah lancang di depanku. Aneh, aku jelas-jelas sudah melepaskan niat pedang sekuat ini. Kenapa dia bisa mematahkannya dengan begitu mudah? Belakangan ini, Sekte Qingyun pasti membantunya meningkatkan kultivasi. Sehebat apapun Sekte Qingyun, itu hanyalah sekte dunia fana, mana bisa dibandingkan dengan kaum langit yang sesungguhnya. Kaum langit memberiku senjata dewa, mana mungkin bisa ditahan oleh manusia biasa? Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Di hadapan kekuatan mutlak, trik apapun hanyalah lelukon. Aku baru saja menempa tubuh guntur surgawi. Tubuh fisikku sudah setara dengan ras naga. Sekalian saja, manfaatkan kesempatan ini untuk menguji batas kemampuanku. Iya. Ada orang licik di belakang. Apa kau berani memukulku? Boleh juga, kalau begitu. Hari ini ku ampuni nyawamu. Pulanglah, dan beritahu Tuan Langitmu itu. Suatu hari nanti, aku, Lin Feng, pasti akan datang berkunjung. Ibu, mulai sekarang kalian ikut aku ke Sekte Qingyun saja, supaya aku bisa menjaga kalian. Mohon Dewa Tertinggi turun tangan lagi, bantu aku tingkatkan kultivasi, agar aku bisa memberi pelajaran pada Lin Feng. Barang yang kuberikan padamu sudah kau hilangkan semua. Dan masih minta tolong. Dasar tidak tahu malu. Lin Feng itu meremehkan keagungan langit,
Dia mempermalukanku berarti mempermalukan Anda. Lin Feng, di tubuhmu ada aura dirinya. Hahaha. Akhirnya, aku menemukanmu. Kakak, ada apa? Feng Er, apa yang terjadi? Aku punya firasat buruk. Lin Feng. Gawat. Yawer, kau bawa ibu istirahat dulu. Guru, apa yang terjadi? Barusan muncul fenomena langit, aku menggunakan teknik bintang langit untuk meramal. Sepertinya, orang langit dari alam surga Changhuang akan menyerang besar-besaran sekte Qingyun kita. Apa yang ditakutkan dari alam surga Changhuang, akhirnya datang juga, mereka datang mengincarku. Apa maksudmu? Alasannya rumit, kelak aku akan menjelaskannya pada kalian. Tapi yang terpenting saat ini adalah memikirkan cara untuk menghadapinya. Kau punya ide? Saat ini, kekuatan tempur Sekte Qingyun tidak sebanding dengan alam surga Changhuang. Jadi pertama-tama, kita harus berusaha meningkatkan kultivasi kita. Bukannya kami tidak ingin meningkatkannya, tapi kultivasi kami sampai saat ini kurang lebih sudah mencapai titik buntu. Sangat sulit untuk menerobos dalam waktu singkat. Benar sekali, kultivasiku sudah tertahan di alam kesengsaraan selama 200 tahun. Tidak ada tanda-tanda kemajuan sedikit pun. Hah, apa kita punya tungku pil di sini? Kau bisa alkimia, palm sedikit. Lin Feng, bukannya kami tidak mempercayaimu. Meskipun kami berdua bukan ahli alkimia, tapi guru pernah bilang, ahli alkimia itu berbeda dengan cultivator. Melatih seorang ahli alkimia biasa saja setidaknya butuh 7 atau 80 tahun. Masih sangat mudah. Jika hanya memurnikan pil tingkat dasar, itu tidak akan membantu peningkatan kultivasi kita. Karena dia sudah menawarkannya, biarkan saja dia mencobanya. Ya, baiklah, baiklah. Apa dia menunggu tungku panas sepenuhnya, baru mau memasukkan bahannya? Sekilas saja tahu dia pemula. Bahan-bahan pusaka spiritual ini sangat rapuh. Saat suhu belum naik adalah waktu terbaik memasukkan bahan. Jika suhu tungku pil terlalu tinggi, jangankan membentuk pil, memurnikannya saja tidak akan bisa. Benarkan dugaanku? Sekarang suhu api pil sudah naik. Jika bahan dimasukkan, khasiat obatnya akan langsung menguap. Lin Feng ini, meski bakatnya luar biasa, tapi alkimia berbeda dengan kultivasi. Alkimia sangat mengutamakan pengetahuan yang luas dan pengalaman. Semuanya akan menjadi pil. 4 tingkatan, berisi, bulat, dan berkorak pil. Karena keterbatasan tungku dan bahan, pil ini hanya bisa mencapai tingkat bulat kualitas utama. Sementara hanya ini yang bisa dilakukan. Lin Feng adalah muridmu, bagaimana kalau kau duluan? Ini adalah pil Yuanyang, tidak cocok dikonsumsi wanita. Nanti aku akan meracik yang cocok untuk guru. Oh, baiklah. Kalau begitu, biar aku coba duluan. Energi spiritualnya murni, padat dan tidak bocor. Baru menciumnya saja akar spiritualku bergetar. Apalagi kalau dimakan. Wah, ya Tuhan. Selama aku berkultivasi, lautan kiku tersumbat. Sulit meningkatkan kultivasi. Pil ini membuatku naik 2 tingkat sekaligus, hingga menyentuh ambang kesempurnaan agung alam Dujie. Lihat reaksimu itu, bukankah ini cuma pil biasa? Memangnya bisa bikin terbang ke langit? Hei, biar ku coba satu. Hahaha. Hangat sekali. Serasa mandi di lautan bunga. Khasiat ini setara dengan kultivasi kerasku selama apinu tahun. Penyakit sering buang air kecilku bertahun-tahun juga sembuh. Hahaha. Kita akhirnya menerobos. Apa ada masalah dengan pil ini? Kenapa dua leluhur jadi begini? Tidak apa-apa. Mereka sudah tertekan terlalu lama. Hari ini semuanya terlepas dalam sekejap. Hanya saja,
Pil bebek Mandarin ini tinggal 1 butir. Siapa cepat dia dapat. Sekarang aku tidak perlu sungkan lagi sama kamu ya. Hei, enyahlah. Punya aku. Apa kau mau berkelahi denganku? Saat perang gerbang iblis dulu. Kalau bukan aku yang menyelamatkanmu, apa kau masih bisa hidup sampai hari ini? Saat pertempuran Sungai Kuning, waktu itu kau terluka parah. Kalau bukan aku yang bertaruh nyawa menahan 3 orang suci semu, apa mungkin kau bisa lolos? Hah? Kenapa tidak bisa? Apa kedua leluhur biasanya memang begini? Kedua leluhur itu satu perguruan. Biasanya mereka cuma adu mulut. Tapi situasi seperti ini baru pertama kali terjadi. Jangan harap. Hei, Lin Feng, berikan pil itu padaku. Hei, jangan dengarkan dia. Kasih ke aku. 2 leluhur, apa yang kalian lakukan? Bencana besar Sekte Qingyun sudah di depan mata. Sebagai leluhur Sekte Qingyun, kalian malah berkelahi sampai babak belur demi sebutir pil. Apa itu pantas? Kalau kalian suka, nanti aku buatkan lagi untuk kalian. Benarkah? Benarkah? Tentu saja. Asal kita memeluk erat pahanya, jangankan 1 butir pil, 100 butir pun pasti bisa didapat. Untuk apa memperebutkan keuntungan sesaat ini? Benar, wawasan kita masih kurang. Hampir saja kita kehilangan kesempatan emas. Lin Feng, teguranmu tadi benar. Kami memang terlalu serakah. Kelak, kita tidak hanya harus meningkatkan kultivasi. Yang lebih penting adalah melatih mentalitas, serta membuang keserakahan dan amarah secepatnya. Begitu baru benar, bagus sekali. Jika selama waktu ini kita dibantu dengan pil, kultivasi kita pasti bisa naik ke tingkat berikutnya. Apakah di sini ada tempat dengan energi spiritual yang sangat melimpah? Aku ingin menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi. Memang ada satu tempat yang sesuai dengan permintaanmu. Di gunung belakang Sekte Qingyun, terdapat Gua Yandi Shenlong. Tempat itu terus-menerus menghasilkan energi spiritual. Hanya saja di sana, penuh larangan berbahaya, tidak mudah untuk dimasuki. Gu Yue, pergilah, atur persiapan untuk menghadapi musuh. Biar kami berdua yang menemani Lin Feng ke sana. Baik. Baiklah. Tempat apa ini? Ini Gua Yandi Shenlong. Awalnya ini adalah mata formasi. Kaisar abadi Lin Zhenzao dan Dewa Qingwu Huanglu menjadikan gunung ini sebagai dasar formasi. Mereka mendirikan formasi pengumpul roh yang sangat besar. Seiring berjalannya waktu, energi spiritualnya menjadi begitu pekat. Tapi mata formasi dijaga oleh 4 binatang dewa kuno ratusan tahun tak ada yang berani mendekat. Jika beruntung, mungkin kita bisa menyerap sedikit energi saat mereka sedang tidur. Jika sial, nyawa kita takkan selamat. Penyusup Gua Shenlong. Bunuh tanpa ampun. Gawat, mereka datang. Sudah lama tidak mencicipi daging manusia. 2 orang tua itu benar-benar bodoh. Sisakan yang putih mulus di tengah itu untukku. Daging orang tua itu rasanya asam dan sepat. Tidak enak. Kenapa harus disisakan untukmu semua? Jangan ribut. Potong saja boka ini jadi 4 bagian. Beres kan? Astaga. Naga hijau, makan putih. Burung vermilion. Kura-kura hitam. Semuanya terusik. Satu saja susah kita lawan. Apalagi 4 sekaligus. Masa bodoh? Coba saja dulu. Liang Yi Qiankun. Liang Yi Qiankun. Hiya. Dasar semut rendahan. Sudah bosan hidup ya? Berani langkang di hadapanku. Jangan melawan. Dengan kultivasi kalian yang seupil itu, cuma cukup buat selipan gigi kami. Berlututlah. Tidak mau. Wah. Aura leluhur. Ternyata leluhur naga telah turun. Hamba sungguh tidak tahu, karena sudah saling kenal. Bisa dibicarakan baik-baik kan? Kalian tidak perlu menampakkan diri. Aku mau menyerap sedikit energi spiritual di sini. Tidak masalah kan? Tuan, ini adalah nafas penciptaan. Kami menjaganya di sini. Untuk mencegah manusia biasa mencurinya. Coba lihat baik-baik. Apa aku ini manusia biasa? Ternyata, Tuan besar. Mata anjing hamba gagal mengenali Gunung Tai, hamba undur diri dulu, nyaris saja. Oh, aku makin tidak bisa menebak kemampuanmu. Gawat, formasi pelindung gunung ditembus, ada 2 orang menerobos masuk. Tidak ada waktu lagi, aku harus pakai teknik penelan langit Hongmeng, untuk menelan paksa demi meningkatkan kultivasi. 2 leluhur, lindungi aku saat berkultivasi. Aku akan menyerap energi spiritual sekarang. Tapi, teknik penelan langit Hongmeng terlalu ganas.
Tubuhmu takkan kuat menahan gelombang energi spiritual sebesar ini? Waktu mendesak, aku tak peduli lagi. Semoga pil pelindung jiwa ini bisa membantuku melewati musibah ini. Ketua Guyue, formasi pelindung gunung telah jebol. Dalam pertarungan tingkat ini, kalian sama sekali tidak akan bisa ikut campur. Sampaikan perintahku. Semua murid segera mengungsi ke gunung belakang. Bagaimana denganmu? Aku akan menahan celah pada formasi pelindung gunung. Bertahan sebisa mungkin, meski hanya sesaat. Feng Ling bersedia melindungi Sekte Qingyun bersama Anda. Jika aku gugur dalam pertempuran, kau yang akan menjadi ketua Sekte Qingyun. Hiduplah. Ini perintah. Baik. Langit memiliki dewa langit. Bumi memiliki dewa bumi. Yuanzun telah tiba. Manusia harus menyingkir. Itu kau. Rupanya jiwa ilahimu bereinkarnasi di sini. Baguslah. Aku tidak perlu mencari satu persatu lagi. Ada kekuatan langit dan bumi dalam dirinya, tersembunyi dan tak terlihat. Hanya dengan satu tatapan, niat membunuh yang begitu kuat terpancar. Perbedaan kekuatanku dengannya terlalu besar. Maharani Yaoji dari alam surga. Chang Huang telah tiba. Kenapa kalian manusia fana belum berlutut? Ternyata kau adalah manusia langit dari alam surga Chang Huang. Langit adalah akar dan penguasa segala sesuatu. Evolusi dari Daochi, Chang Huang. Alam surga yang menguasai tripu sengklangit. Tahukah kalian apa itu alam kaisar? Tingkatan tertinggi yang melampaui dunia ini. Kalian para kultivator alam bawah sama sekali tidak mungkin bisa melawannya. Dasar semut. Sekalipun mendapatkan kekuatan, hanyalah makhluk ciptaan yang rendah. Jika ingin selamat serahkan Lin Feng, aku masih bisa menjamin kedamaian Sekte Qingyun. Jika tidak, bersiaplah tempat ini akan banjir darah. Benar dugaan kami, target kalian adalah Lin Feng. Benar dugaan kami, target kalian adalah Lin Feng. Situasinya gawat. Entah kapan Lin Feng akan sadar? Lin Feng adalah muridku. Jika kau ingin membawanya, langkahi dulu mayatku. Aduh, sungguh mengharukan. Cepat bersihkan sampah ini. Siap. Apa yang ingin dia lakukan? Gergaji petir. Zhuo Shui. Akulah suara Sanskerta. Teknik ini menggabungkan kekuatan yin dan yang, membelenggu semua jiwa. Kultivasinya rendah, tapi tekadnya boleh juga. Apa yang membuatmu bertahan? Semakin kau melawan, semakin besar penderitaan yang kau tanggung. Jangan bergerak, hilangkan pikiran kacau. Tenang, hati menjadi jernih, tubuh menjadi sejuk. Terkejut, kacau, dan tenang, semuanya berasal dari hati. Satukan pikiranmu ke dalam pedang jiwa. Gunakan niat pedang untuk meredam suara Sanskerta. Menarik. Oh. Mohon ampun, Nujun. Melawan makhluk langit dengan tubuh manusia biasa. Sepertinya Sekte Qingyun tidak semuanya pengecut. Tapi kau hanyalah seekor semut. Bagiku, tidak ada bedanya. Guru pernah mengajariku, Sekte Qingyun adalah rumahku. Meski tubuh hangkur menjadi abu, aku takkan mundur selangkah pun. Bahkan setelah reinkarnasi, sikapmu masih tetap menyebalkan. Gawat, itu adalah benang karma yang mengendalikan hukum dunia. Wanita secantik ini malah sengaja mencari mati. Jika kau mati begini, sayang sekali rasanya. Yo. Hei. Aha. Guru, aku terlambat. Kalian bawa guru pergi untuk penyembuhan? Serahkan sini padaku. Baiklah. Lin Feng sedang menghadapi Ratu Yaoji. Apa dia yakin bisa menang? Saat ini, kita hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Ye Feng, ternyata benar kau. Kenapa? Kau terkejut melihatku? Tak kusangka,
kau menyuntikkan sisa jiwamu ke tubuh baru, dan bangkit kembali. Tapi meski begitu, lantas kenapa? Dalam waktu sesingkat ini, kau takkan bisa memulihkan kekuatan tempur puncakmu. Bagaimana kau bisa melawanku? Hati-hati. Semuanya terperangkap oleh benang karma. Kukira seberapa hebat dirimu sekarang. Tunggu aku membereskan orang-orang ini, baru aku akan kembali bermain denganmu. Tunggu aku membereskan orang-orang ini, baru aku akan kembali bermain denganmu. Lei Feng telah memberi kita karunia yang luar biasa. Hari ini meski harus bertaruh nyawa, tulang tua ini akan tetap melindunginya hingga akhir. Benar, kami akan menahannya. Kau bawa Lin Feng pergi dulu. Tidak bisa. Mana mungkin aku meninggalkannya sendirian di sini. Aduh, selama gunung masih ada, tak perlu takut kehabisan kayu bakar. Cepat pergi. Sebanyak apapun semutnya, tetap saja hanya sekumpulan semut. Jangan harap ada yang bisa lolos hari ini. Aku akan kirim kalian semua ke neraka untuk reuni. Keluarlah, temanku. Hanya dalam sekejap, kekuatan purba di tubuhnya berbenturan denganku. Aku sudah berkultivasi sekian lama, tapi belum pernah melihat kejadian seaneh ini. Naga lilin purba, kau ternyata bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Ini pedang pemusnah milik Kaisar Agung. Niat pedang yang begitu mengerikan, bahkan seluruh benua Shenhuang pun gemetar. Kerana apa dia menerobos? Hanya dalam 10 hari, dia mampu menandingi dewa. Aku benar-benar tak bisa melihat kedalamannya. Kenapa aku merasakan firasat bahaya yang belum pernah ada sebelumnya? Intuisiku mengatakan, jika aku melawannya, aku akan mati. Itu pasti halusinasiku. Yaoji, untuk apa kau berkultivasi? Berkultivasi dengan susah payah, bukankah demi melepaskan diri dari segala belenggu dan melakukan apapun sesuka hati? Kultivasi itu tentang kedamaian dengan dunia, Dao ada dalam diri, dan menjauhi hati yang penuh ilusi. Menjauhi niat jahat. Dilarang memperbudak makhluk hidup, serta hati yang penuh kesombongan. Yang kau sebut sesuka hati itu adalah jalan iblis. Pada akhirnya, kau takkan bisa menaklukkan dunia. Pada akhirnya, kau hanya mendapatkan kebebasan semu dan menipu dirimu sendiri. Aku tak peduli apa katamu. Hanya dengan kondisimu saat ini, apa yang bisa kau lakukan? Tenang saja, kali ini, aku takkan membunuhmu dengan mudah. Aku akan menyiksamu habis-habisan. Membuatmu bahkan tak punya kesempatan untuk mati. Energi kebenaran langit dan bumi, abadi selamanya. Satu Dao, mengundang iblis dan dewa. Dua Dao, meminjam kekuatan dari seluruh alam semesta. Menarik. Tak heran kau adalah mantan Kaisar Agung Sembilan Langit. Kau benar-benar berhasil mengalahkan avatarku. Kemarilah, aku menunggumu di alam langit Kang Huang. Sudah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Jika engkau ingin pergi ke alam langit Kang Huang, aku bersedia pergi bersamamu. Lin Feng, jika kau tidak keberatan, kami berdua akan mengikutimu seumur hidup. Baik, mari kita pergi dan menembus langit ini.